Ya oke, di video kali ini Mimin mau membahas salah satu karakter yang paling banyak berjasa di Kekaisaran Tianyu Empire, tapi mati sangat mengenaskan karena dikhianati oleh kaisar sendiri. Ini adalah Dugu Zantian, sang panglima perang. Ia merupakan salah satu dari 4 pilar Kekaisaran Tianyu. Tugasnya sangatlah penting sebagai panglima perang, di mana salah satunya adalah menjaga perbatasan antara Tianyu dengan Quanrong. Jika saja tidak ada Dugu Zantian, mungkin pasukan Quanrong sudah menginvasi Kekaisaran Tianyu. Jadi kehadirannya sangatlah urgent di dalam perbatasan. Selanjutnya, kultivasi. Ya, Dugu Zantian berada di ranah visi dewa ataupun radian. Saat pertama kali muncul, kalau tidak salah, Dugu Zantian berada di ranah visi dewa tingkat 6. Tapi saat kematiannya kayaknya sudah berada di ranah puncak visi dewa. Selanjutnya, hubungan. Dugu Zantian sama sekali tidak memiliki saudara dekat atau bahkan keluarga. Ia hanya setia kepada Kaisar Yuan. Tapi di dalam perjalanannya, ia pun mengangkat 4 anak angkat yang dikenal sebagai 4 macan Tianyu, yaitu Dugu Feng, Dugu Lin, Dugu Hou, dan juga Dugu Shan. Tapi dengan akal licik Zofan, akhirnya tuan muda keluarga Luo diangkat juga menjadi anak angkatnya, yaitu Luo Yunhai. Dengan begitu, Dugu Zantian pun memiliki 5 anak angkat. Selanjutnya, senjata. Ia memiliki sebuah pusaka tingkat 6 sebagai senjatanya. Itu berupa tombak di mana memiliki ukiran naga. Nah, sebenarnya ini bukan sembarang tombak, karena pada aslinya di dalam senjata tersebut ada sedikit jiwa naga bumi, yang mana jiwa naga tersebut nantinya secara tidak sengaja akan membantu Zofan untuk membentuk jiwanya. Nah, kejadian ini masih agak lama ya, tepatnya setelah Zofan meninggalkan keluarga Luo dan bergabung dengan sekte Demonic Scheme. Selanjutnya, kematian. Nah, ini adalah salah satu kematian di Manhua Magic Emperor yang menyebabkan kemarahan besar, terutama bagi pasukan dan anak-anaknya. Tapi di lain sisi, secara tidak sengaja menguntungkan Zofan. Dan begini ceritanya, peristiwa ini terjadi tepat setelah hancurnya aliansi gerbang kekaisaran. Saat itu, Kaisar Yuan tengah berperang dengan aliansi Zofan. Tapi di tengah-tengah peperangan tersebut, tiba-tiba Zhuge Chengfeng memberontak. Ya, walaupun pada akhirnya Kaisar bisa mengatasi pemberontakan tersebut dan berakhir dengan kekalahan Zhuge Chengfeng. Tapi Dugu Zantian yang ada di perbatasan belum mengetahui jika Zhuge Chengfeng telah dikalahkan. Saat itu ia hanya menerima kabar jika Kaisar Yuan tengah dikepung oleh pasukan Zhuge Chengfeng. Jadi, Dugu Zantian yang sangat loyal kepada Kaisar memutuskan untuk mundur dari perbatasan dan membawa seluruh pasukannya untuk membantu Kaisar. Tapi siapa sangka di dalam perjalanan ia malah dicegat oleh pasukan Quanrong. Nah, dan gak gemen-gemen ya, yang menghadang terdiri dari 5 penjaga serigala dan komandan utamanya yaitu Toba Tisan. Kalau komandan pasukan serigala mungkin beberapanya telah terekspos di Manhuanya yang menjadi delegasi Quanrong. Nah, merekalah nanti yang akan menghadang pasukan Dugu Zantian. Tapi sayangnya di peperangan tersebut pasukan Dugu Zantian dipojokkan. Ya, karena memang ya sudah ada bocoran dari Kekaisaran Tianyu, yang mana saat itu Kaisar Yuan sendirilah yang berkoalisi dengan mereka. Nah, saat terdesak, Dugu Zantian pun memiliki sebuah rencana. Bagaimana kalau kita bertahan di Ngarai Angsa? Itu adalah ngarai yang berada di pojokan wilayah. Dan dengan beberapa susunan, Dugu Zantian yakin mereka bisa bertahan dari gempuran pasukan Quanrong. Syukur-syukur ada pasukan dari Tianyu Empire yang menyelamatkannya. Tapi awalnya 4 macan Tianyu menolak usulan tersebut. Kenapa?
Kenapa? Karena imam besar meramalkan jika Dugu Zantian akan mati di sana. Tapi karena Dugu Zantian tidak percaya ramalan, ia tetap bersikeras untuk pergi ke Ngarai Angsa. Apalagi mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di sana. Dan akhirnya dengan arahan Dugu Zantian, mereka pun berhasil menerobos pasukan musuh walaupun mengorbankan 100.000 nyawa. Tapi dengan begitu mereka sampai di Ngarai Angsa. Dugu Zantian langsung membuat sebuah formasi, dan benar saja saat pasukan Quan Rong berusaha menyerang, mereka dipukul mundur hingga akhirnya mereka pun kedatangan tamu tak diundang, yaitu Ghost King alias Shadow King. Nah, Shadow King pun langsung menjelaskan tujuan kedatangannya. Pertama, ia memberitahu kepada Dugu Zantian bahwa pasukan Zhuge Chengfeng berhasil diamankan. Ia juga merupakan bala bantuan untuk menolong Dugu Zantian. Akan tetapi, untuk memberitahukan rencana tersebut, semua orang yang ada di ruangannya harus keluar, termasuk 4 macan Tian Yu. Dugu Zantian pun menyetujuinya. Tapi tiba-tiba saat Dugu Zantian diminta untuk mendekat, Ghost King pun menusuk Dugu Zantian dengan sebuah jarum. Teriakannya membuat 4 macan Tian Yu masuk, dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat ayah angkatnya tergeletak. 4 macan Tian Yu berusaha untuk membalaskan dendam ayah angkatnya, tapi sia-sia. Keempatnya bahkan dipukul mundur dengan mudah. Nah, saat Ghost King ingin mengeksekusi semua orang, tiba-tiba datanglah Zhou Fan dengan Luo Yunhai. Nah, sebelumnya salah satu dari 4 macan Tian Yu memberikan informasi kritis mereka kepada Luo Yunhai. Itulah mengapa Luo Yunhai dan juga Zhou Fan datang menolong. Apalagi Zhou Fan sudah bisa membaca kira-kira apa yang terjadi dengan Dugu Zantian dan pasukannya. Kehadiran Zhou Fan tentu saja membuat Ghost King ketakutan, yang mana pada akhirnya ia harus melarikan diri. Walaupun sebelumnya Zhou Fan berhasil memberikan satu serangan telak. Nah, setelahnya baik itu 4 macan Tian Yu dan juga Luo Yunhai meminta tolong kepada Zhou Fan agar ayah angkat mereka disembuhkan. Tapi sayangnya Zhou Fan angkat tangan saat melihat jarum yang menusuk Dugu Zantian. Itu adalah senjata spiritualis tingkat 7, jarum jiwa, dimana saat seseorang tertusuk dengan jarum tersebut, jiwanya akan tersedot sampai habis. Dan tentunya itu membuat semua orang sedih. Sebelum benar-benar mati, Dugu Zantian pun bertanya kepada Zhou Fan, kenapa dirinya yang telah mengabdikan diri kepada Tian Yu Empire dikhianati oleh kaisar sendiri. Ya, sebelum kematiannya Dugu Zantian diberitahu oleh Ghost King jika yang menyuruhnya membunuh dirinya adalah kaisar sendiri. Zhou Fan pun menjelaskan jika sebenarnya Dugu Zantian hanyalah alat kekaisaran, dan saat tidak berguna maka Dugu Zantian harus disingkirkan. Itu semua karena Dugu Zantian memiliki pasukan yang mengerikan, dan itu bisa membahayakan kaisar nantinya. Jadi lebih baik melenyapkan Dugu Zantian bersama seluruh pasukannya. Itulah mengapa kaisar mengutus pasukan Quan Rong untuk menghabisi mereka. Tapi sebelum kematiannya, Dugu Zantian pun menyerahkan tombak pusakanya kepada Zhou Fan. Awalnya Zhou Fan menolak, tapi karena itu adalah wasiat terakhirnya, jadi mau tidak mau Zhou Fan menerimanya. Dan siapa sangka ternyata itu adalah sebuah jackpot, karena pada akhirnya Zhou Fan pun diberitahu jika siapapun yang menerima tombak tersebut akan menjadi panglima selanjutnya. Dan itulah bagaimana cerita Zhou Fan menjadi panglima perang dan membawahi seluruh pasukan dari Dugu Zantian sebelumnya. Nah, itulah sedikit cerita bagaimana nasib dari Dugu Zantian, si panglima perang. Jika ada kesalahan informasi bisa tolong dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye bye.